Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Hotman Paris Show. Tentunya bersama dengan Mr. Viral kita ya. Yang tiap minggu selalu ada keviralan yang selalu diangkat di Instagram beliau. Malam hari ini seperti biasa bukan Hotman Paris Show kalau nggak ada kasus yang hangat. Mohon maaf, hanya kasus yang panas yang diangkat di Hotman Paris Show. Dan kali ini ceritanya tentang apa? Sebelum langsung kita masuk, kasus apa yang akan diteliti dan juga akan diobrolin malam hari ini. Aku juga pengen ngobrol sama Abang Bang. Kita mau update diary Hotman Paris per minggu ini ngapain aja. Aku dengar Abang ada membantu, ini mulia sekali loh hati Abang gue ini. Abang mengangkat dan langsung diselesaikan permasalahannya mengenai seorang ibu yang mencuri susu dan juga minyak telon di daerah Blitar. Dua orang. Dua orang. Ya. Silakan ceritanya seperti apa Bang? Jadi ada jam 2 subuh saya dapat kiriman WA tentang dua ibu yang mencuri susu dan minyak kayu putih di supermarket di Blitar. Yang sudah ditahan dan akan diadili. Ya. Saya terharu dan karena cuma susu dan cuma minyak kayu putih, saya langsung viralkan. Dan saya bilang, ibu ini salah. Dan betul. Ibu ini memang salah. Betul. Dan juga kita minta maaf kepada pemilik supermarket. Minta seluruh rakyat Indonesia minta maaf. Memohon. Dan bila perlu Hotman ganti duitnya. Dan ternyata di Instagram saya ada sampai 200.000 lebih. Masyarakat Indonesia memohon kepada pemilik supermarket agar ibu ini dimaafkan. Dan sorenya langsung dimaafkan, kasus dicabut, berdamai. Keren banget. The power of Instagram Hotman Paris nggak kaleng-kaleng, mohon maaf ya. Tapi apakah Abang hanya membantu ibu-ibu pencuri minyak telon dan juga susu? Kalau ibu-ibu pencuri suami orang, Abang mau bantu nggak? Hah? Pertanyaan yang sangat susah dijawab. Sangat sulit ya. Oke, yang pasti berkat dari postingan Abang bikin viral, berarti cepet banget ya Bang? Pagi, benar. Temu, sore, set langsung beres. Ya, sorenya langsung konglomerat pemilik supermarket langsung mendatangi Polres Blitar. Dan dicabut dan langsung. Dan habis itu, klien-klien saya banyak pengusaha kirim suplai makanan ke rumah si ibu ini. Wow, saling membantu jadinya ya. Dengar-dengar katanya deketin sama cewek bule nih. Udah makin internasional permainan, ngeri. Yang lo posting tuh chatnya yang katanya lo dikejar-kejar cewek bule. Oh itu teman lama di Bali, sudah 4 tahun. Terus dia pulang ke negaranya, ke New Zealand gara-gara corona. Terus sesudah dia makin baik, dia mau kembali dekat sama saya. Terus saya tanya, do you need me? Ada di situ bahasa Inggrisnya. Coba kita baca ya. Nice, dia bilang. I do want you. Saya ingin sama kamu, ma. You don't want me, kamu nggak mau sama aku. Why would I not want you? Bagaimana mungkin aku tidak menginginkan kamu? You can offer me such a great life. Tetap nih kan, boleh matre pengen sama duit lah. Aduh, lihat tuh. Lo bisa menawarkan gue kehidupan yang menter, kata dia gitu. Terus dia bilang, you are kind. Bisa aja ya kan. You are... Sosok kasih. Lu tuh baik. Yang baik bukan lu, ATM lu, Pung. Pung. You are kind and funny and... Ini pembohongan publik ya guys. You are kind, betul. Abang emang baik. You are funny, he is funny. Kamu ganteng, itu pembohongan publik. Gila, gak kaleng-kaleng. Tepuk tangan buat Hotman Paris dong. Permainan bukan cuma sekedar di daerah Kelapa Gading. Sampai ke Ancol, tapi sudah sampai ke New Zealand ya. Lu disangka apel kali Bang, dikejar-kejar sama dia. Luar biasa loh Abang. Selain tadi ada berita yang menghebohkan dari Daily Activity Diary of Hotman Paris. Sekarang kita juga punya berita yang lagi viral guys. Dan juga hangat banget nih. Ini kalau menurut ya informasi yang beredar, ini penyimpangan seksual yang dilakukan oleh... Abang, lu baca deh. Gue jadi kagak enak, lu baca deh. Dugaan penyimpangan hasrat seksual yang dilakukan dari ayah Taki Malik. Tapi baru dugaan kan? Baru dugaan, jadi masih mencari bukti-bukti mana yang benar, mana yang salah. Tapi untuk lebih jelasnya, apakah langsung kita akan tanyakan dari yang bersangkutan? Silakan masuk, sudah sampai di Hotman Paris Show secara eksklusif. Ini dia, Marilna Oktaria dan kuasa hukum Eri Kartanegara dan Bapak Agustinus Nahak. Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan Bang. Marlina,
Marlina, selamat malam. Viral di media cetak katanya Anda mengadukan ke polisi tentang dugaan perlakuan suami siri. Boleh cerita kejadian sebenarnya? Menurut versi Anda yang ini masih dugaan? Atau mungkin saya langsung to the point aja. Anda menikah dengan laki-laki ini, menikah siri ya? Ya. Udah katanya 2 bulan ya? 2 bulan kurang. Kenalannya di Instagram? Ya. Oke, terus? Sesudah itu Anda tinggal satu rumah? Iya, tinggal satu rumah. Oke, terus selama tinggal satu rumah, apa yang terjadi? Yaitu, dia melakukan itu. Melakukan? Mbak Marlina, mohon maaf, suaranya boleh kencang sedikit, maaf Mbak. Yang tertulis di media adalah dugaan melakukan hubungan intim suami istri dengan cara anal seks ya istilahnya ya, atau dari belakang. Itu terjadi selama 2 bulan katanya atau selama? Tidak, setelah 2 Kenapa? minggu. Setelah 2 minggu pernikahan. Setelah 2 minggu pernikahan. Setelah 2 minggu pernikahan, apakah di media ditulis hanya pada saat Anda sedang datang bulan? Iya, betul. Kalau tidak datang bulan, hubungan suami istrinya normal? Normal. Oke, sesudah datang bulan, dia selalu minta dari belakang. Iya, makanya saya langsung pulang ke Depok karena udah nggak. Kenapa? Trauma pulang ke orang tuanya, Bang. Oke. Kau yang nanya dong dari segi wanita mungkin dari dong. segi wanita ya, karena kalau laki-laki Mbak cantik boleh tukeran dulu bangku. Karena tamu kita rame hari ini. Baik, pertama-tama aku secara pribadi sebagai seorang wanita juga ingin menyampaikan ikut merasakan empati ya sebagai perempuan kepada perempuan, walaupun mungkin dalam pernikahan kita tidak menghadapi hal yang sama, tapi sebagai wanita kepada wanita aku ikut prihatin dengan apa yang Mbak rasakan. Mbak, pertama-tama bertemu dengan sampai saat ini masih suami betul ya? Iya, masih. Masih Karena suami. dia tidak mau menceraikan. Oke. Pertemuannya termasuk instan, cepat, saling mengenal, instan. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak perkenalannya? Itu kalau nggak salah 2 minggu kurang lah, 10 2 hari. minggu, and then langsung melangsungkan pernikahan. Dia mengajak menikah. Oke. Apa yang bikin Mbak Lina tertarik saat itu dalam waktu very instant, 2 minggu saja, mau memutuskan untuk menikah dengan beliau? Karena dia menjanjikan saya tentang agama. Justru mengajarkan bahwa membimbing saya untuk bisa menjadi wanita baik, istri soleha, gitu. Karena merasa bisa dibimbing dari segi agama lebih baik, justru menjadi benar-benar yakin gitu ya, saya ingin menikah. Baik, pada saat 2 minggu pendekatan ini, apakah merasakan ada sedikit keganjalan? Walaupun saya yakin biasa dalam 2 minggu, kayaknya masih dalam permukaannya aja ya, biasanya karakter orang kelihatannya. Atau Anda wanita keberapa dalam hidupnya? Ada istrinya yang lain nggak? Enggak, yang istri yang lain itu sudah diceraikan. Ngakunya udah dicerai? Ya, secara agama. Oke. Secara agama. Jadi Anda langsung tinggal satu rumah sama dia? Iya, dia langsung bawa saya setelah nikah. 2 minggu pertama, kamu merasakan kebahagiaan? Bahagia seperti wanita lainnya di malam pengantin, malam-malam awal bulan madu? 1-2 hari, Pak. Hah? 1-2 hari. 1-2 hari? Hari ketiga, keempat apa yang terjadi? Ya, saya udah gimana ya? Sudah apa? Itu belum melakukan itu ya, gitu belakang. Tapi gimana Pak? Mulai terlihat keganjilannya hari ketiga, hari keempat. Kamu pada saat berumah tangga, katakanlah diboyong kepada rumah suami kamu, apakah sudah kali pertama itu dilakukan? Belum ya. Kenapa belum dilakukan? Sisi kamu itu informasinya apa? Dalam keadaan haid? Atau gimana sebenarnya? Itu dalam keadaan haid. Oke, sesudah di media disebutkan pada saat Anda sebagai wanita normal datang bulan, tetap dia meminta anal seks. Waktu saya haid itu 2 hari atau 3 hari, ya mungkin karena dia nafsunya tinggi. Dia tidak kuat, terus dia ya itu gitu. Terus sebelumnya itu 1 minggu sebelum melakukan itu, dia pernah bilang, kamu pernah melakukan itu tidak? Ya dengan saya kan, saya langsung astagfirullahaladzim, saya bilang. Itu kan nggak boleh gini gitu. Terus saya tanya ke beliau, memang Abi pernah begitu? Ya dengan bahasa dia astagfirullahaladzim ini gitulah.
Artinya kamu diceramahin lah. Saya bilang kan di agama itu tidak dibolehkan. Nah malah dia bahasanya seperti itu. Ada kok ulama yang ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan gitu. Akhirnya Dia memaksa perbuatan saya. itu berlangsung berapa lama? Itu Ya artinya selama masa datang bulan atau gimana? iya, jadi dia ingin saya pas datang bulan. Apakah ada melakukan visum atau apa yang bisa? Karena kan kalau masalah rumah tangga kan, aduh aku gimana Pak kuasa hukum gimana? Mungkin boleh diobrolin dulu. Mohon izin ya Bang nih, karena ini kan Apa juga kejadian yang diceritakan ke Anda apa? jadi klien kami ini sebelumnya telah mencoba untuk mendiskusikan ini dengan suaminya, Oke. gitu. Yang ditanyakan apa? Tentang hal itu. Nah, Ya. kami menanyakan kepada klien kami apa yang dialami dan apa yang dirasakan. Ya. Klien kami menyatakan atau menerangkan, menjelaskan kepada kami gitu, bahwa pada saat itu sudah mencoba menanyakan gitu. Karena klien kami ini kan adalah katakanlah gitu seseorang yang masih belajar. Ya. Masih katakanlah hijrah kepada agama Oke. Ya. gitu. Menanyakan apakah ini Boleh gitu. diperbolehkan atau tidak. Begitu ya? Maksudnya hubungan intim lewat belakang gitu kan? Ibu menanyakan hal itu ya? Ya. Oke. Dijelaskan seperti itu, tetapi karena klien kami ini katakan masih awam tentang agama, Ya. gitu. Yang informasinya itu menurut keterangan klien kami itu katakanlah suaminya mengatakan bahwa bagaimana? Ada di agama ulama ada yang mengatakan ada yang bilang diperbolehkan halal dan haram gitu dia bilang. Ada dua versi gitu ya? Ya. Oke. Sehingga hal itulah katakanlah klien kami ini yang sebetulnya tidak menginginkan hal itu. Ya. Gitu. Ya. Namun dengan adanya tadi yang sudah disampaikan adanya penjelasan seperti itu dari sisi agama, nah, sehingga walaupun itu tetap tidak menerima sebetulnya tentang hal itu. Jadi perbuatan hubungan intim melalui anal seks itu berlangsung berapa lama? Berapa Nah, itu hari? mungkin klien kami lah yang mengalami dan merasakan berapa lama. Itu jaraknya sih kalau saya lagi head gitu kan. Nah pikir saya kan dia sudah tidak mau melakukan itu karena saya pulang kan. Itu dia janji nggak akan ya pokoknya dia mau berubah lah gitu. Ya. Nah ternyata dia melakukan itu lagi gitu. Jadi maksud saya ada berapa kali? Maksud saya kan 6 ya, 6 apakah kali. kan tiap bulan ada datang Pasti bulan? menstruasi. Ya. Apakah melakukan hubungan intim dari belakang? Terus bulan depan lagi terulang lagi atau gimana? Jadi karena saya juga waktu itu kan pas saya lagi head itu, saya ngerasa ini nggak normal headnya. Kenapa Mbak? Tuh, karena kalau kita head yang normal itu kan ya pasti akan ini gitu kan keluar. Tapi ini Akan ada pendarahan. Ya. Ini jadi pas saya melakukan sholat, pas saya ke kamar mandi saya lap, Ya. itu ada darah segar banyak gitu. Itu selama 2 minggu lah gitu. Ternyata itu bukan dari vagina. Gitu? Iya karena saya lap vagina saya itu ada darah banyak gitu. Itu selama 2 minggu. Nah disitulah dia melakukan saya untuk ya memuaskan nafsu dia gitu kan. Dia memaksa saya gitu. Tapi saya sudah nggak mau gitu. Oke, sesudah terjadi itu semua, akhirnya kamu meninggalkan rumah atau saya dengar katanya dia duluan menjatuhkan vonis talak, benar nggak itu? Enggak. Jadi Setelah saya dilakukan itu sama dia, saya sudah pulang 2 minggu, saya sudah nggak mau, saya minta pisah, tapi dia memohon-mohon sama saya untuk balik lagi. ya, Ya dia mengiming-imingkan ke saya mau berubah. ya. Gitu. Nah setelah itu baik gitu kan sama Kau sempat saya. balik kembali. Kembali gitu. Oke, Karena terus? itu awalnya saya sudah ngepak-ngepakin barang di rumahnya gitu kan. Saya ngepak-ngepakin barang tapi dia memohon, dia peluk saya, dia nangis, dia minta maaf. Artinya dijemput lagi. Jadi akhirnya kamu bersetuju pulang ke rumah. Ya, Ya sesudah Anda pulang apa yang terjadi? Iya, perubahannya apa Mbak? ya udah gitu ya perubahannya ya dia ini gitu maksudnya ya memang adalah banyak yang buat saya tuh memang udah nggak kuat sama dia bukan Maksud saya lagi. perbuatannya itu hubungan Ulang intim lagi. dari belakang masih 2 berlangsung kali nggak? dijemput.
Ya, Dia sudah pulang. Setelah dijemput balik Oh lagi. itu ya itu ini lagi. Masih Ada tapi itikat untuk tidak minta dari maaf, belakang. berubah. Oh, jadi normal. Normal gitu. Oh sudah jadi normal. Oke. Akhirnya kamu memutuskan untuk pisah. Sesudah dijemput kan sudah sempat rukun. Apa yang terjadi? Oke, Itu tahan dulu Mbak. Kita kasih kesempatan Mbaknya untuk tarik nafas dulu ya. Kita break sebentar pemirsa karena ini saya yakin banget tidak mudah untuk bisa menjawab dan ditonton oleh banyak orang mengenai hal pernikahan itu kan hal yang privasi banget. Apalagi hubungan seks antara suami istri ya Bang ya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi saat lagi tetap di Hotman Paris Show.